Orang-orang yang hadir di dalam jalsah salanah ini adalah tamu-tamu Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Dan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam katakan, pertemuan jalsah bukan pertemuan biasa itu. Tapi pertemuan jalsah salanah adalah pertemuan yang banyak memberikan berkah buat kita semua. Sehingga Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam berpesan, jangan lupa di acara jalsah salanah wilayah ini, banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Keberkatan kita mengikuti jalsah salanah ini bukan karena sekedar kita berjumpa dengan sanak saudara, saudara-saudara kita sesama Ahmadi, lalu kita habiskan waktu kita untuk ngobrol di pojokan, tidak. Tapi Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam berpesan, pertemuan ini jadikan pertemuan yang penuh dengan berkah. Bagaimana caranya? Doa. Keberkahan yang akan Allah Ta'ala limpahkan kepada kita di pertemuan ini adalah berkat dari doa-doa kita semua. Hadirin sidang jalsah salanah wilayah, sekaligus tamu-tamu Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam yang saya banggakan dan cintai. Hari ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan satu tema, karakteristik Ahmadi yang ideal menurut Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Ketika berbicara karakteristik, apalagi sebagai seorang Ahmadi, minimal kita harus paham dulu apa itu Ahmadiyah. Jadi bagaimana mau mencirikan kita ini seorang Ahmadi yang ideal kalau kita tidak paham apa itu Ahmadiyah? Bahkan amat miris ketika kita sebagai seorang Ahmadi tidak merasa bangga itu dengan kita sebagai seorang Ahmadi. Nah makanya, pertama sekali yang ingin saya sampaikan adalah apa itu Ahmadiyah. Dan apa yang perlu dan harus kita banggakan dari jemaat Ahmadiyah ini. Kalau kita tidak punya rasa bangga terhadap jemaat ini, bagaimana kita mau mencerminkan karakter seorang Ahmadi? Nah oleh karenanya, pertama sekali, kita harus paham apa itu jemaat Ahmadiyah. Dan apa yang bisa kita banggakan dari jemaat ilahi ini. Berbicara tentang jemaat Ahmadiyah, tentu kita sudah paham semuanya. Bahwasanya jemaat ini didirikan oleh utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak tanggung-tanggung, dijanjikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Hazrat Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya kadang kita pede mengatakan ini jemaat ilahi. Ada golongan yang punya percaya diri seperti itu selain kita. Kita dengan bangga mengatakan ini jemaat ilahi. Kenapa? Karena jemaat ini didirikan oleh utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini camkan baik-baik. Makanya satu hal yang paling penting kita sebagai seorang Ahmadi adalah bangga dulu. Dan apa yang kita banggakan? Kita dengan karunia Allah Ta'ala ada di dalam bahtera Imam Mahdi alaihi salatu wassalam. Jadi ini satu hal yang paling mendasar. Kita bukan ada di golongan biasa-biasa saja itu. Kita bukan ada di dalam jamaah yang tidak punya nilai apapun, tidak. Tapi kita berada di dalam jamaah yang langsung Allah Ta'ala turunkan utusannya di dalam jamaah ini. Sehingga kita percaya diri mengatakan ini adalah jemaat ilahi. Dan apa yang perlu dibanggakan dari jemaat ini? Ada hal yang patut kita kaji lebih dalam. Apa sebenarnya yang patut dibanggakan dari jemaat ini? Sehingga kita hanya semata karena karunia Allah Ta'ala ikhlas, rela bergabung, beat, masuk ke dalam jemaat ini. Apa yang membuat kita melakukan hal itu dan apa yang dibanggakan dan apa yang membanggakan dari jemaat ini? Nah, perlu dipahami oleh hadirin sidang jalsah salanah wilayah yang penuh berkah ini. Apa yang perlu dibanggakan? Di dalam jemaat Ahmadiyah ini, setiap atau segala pertanyaan besar umat Islam akan kebutuhan mendasar dari umat Islam ada di jemaat Ahmadiyah. Jadi ketika orang bertanya, apa sih kebutuhan mendasar dari umat Islam? Di Ahmadiyah ada. Dalam catatan saya ada 3 hal yang paling mendasar yang benar-benar dibutuhkan dan sangat dirindukan oleh umat Islam. Dan itu ada dan hanya ada di dalam jemaat Ahmadiyah. Apa itu? Yang pertama, baiat. Camkan baik-baik, yang pertama adalah baiat. Tapi sayangnya, ya, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, hari ini kadang kalau kita tanya kepada umat Islam, ada yang tahu apa itu baiat? Hampir rata-rata ketika kita tanya, Anda tahu apa itu baiat? Banyak yang tidak paham itu, apa itu baiat itu. Bahkan sangat miris, ada yang mengatakan baiat
Perasaan kayak teroris ada beat. Bisa terbayang tidak? Padahal beat ini adalah satu janji yang Allah Ta'ala tanamkan, ya. Bahkan Allah Ta'ala sampaikan dengan sangat indah sekali di dalam Al-Quran surah Al-Fat. Innallazina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Yadullahu fawqa aydihim. Sesungguhnya orang-orang yang baiat kepada engkau, ayat itu berbicara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya kalian baiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tangan Allah Ta'ala ada di atas tangan orang yang baiat. Rukun Islam yang pertama apa? Membaca 2 kalimat syahadat. Itu sejatinya adalah baiat. Nah, kebutuhan yang kedua, ya, selain baiat adalah khilafat. Khalifah itu. Ini kebutuhan yang paling mendasar yang kedua setelah baiat. Kenapa khilafat? Kita hari ini, ya, masih menyaksikan ada satu kelompok di dalam Islam yang masih menggaung-gaungkan, mengidam-idamkan ingin punya khalifah. Dari tahun 1924 sampai 2016 masih gaungnya itu aja. Terwujud? Terbentuk? Tidak. Nah, ketika umat Islam merindukan khilafat, Ahmadiyah ada dan punya di dalamnya itu. Ini kebutuhan mendasar yang kedua yang harus kita pahami dan kita sampaikan kepada orang lain. Kebutuhan mendasar yang ketiga adalah kenabian. Ini yang kadang kontroversi ketika dibahas. Padahal ini adalah kebutuhan mendasar umat Islam yang sangat dibutuhkan dan diperlukan. Kenapa? Ya, saya tanyakan kenapa. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar akhir-akhir ini ada orang-orang yang mengaku menjadi Imam Mahdi? Pernah dengar? Ada yang mengaku sebagai Isa Al-Masih, pernah dengar? Ya. Terus orang katakan, oh itu Imam Mahdi palsu itu. Oh itu Isa Al-Masih KW itu. Ya. Kalau orang mengatakan yang mengaku-ngaku hari ini itu adalah Imam Mahdi dan Isa Al-Masih yang palsu, maka dia harus tanggung konsekuensinya. Berarti harus ada yang asli sudah datang itu. Kalau orang katakan, oh itu yang di satu daerah itu Imam Mahdinya palsu, oh itu satu daerah lagi Isa Al-Masihnya palsu itu. Nah berarti dia harus konsekuensi. Yang asli sudah harus datang itu. Karena yang palsu tidak akan ada jika tidak ada yang asli. Nah ini sampaikan kepada saudara-saudara kita itu. 3 kebutuhan mendasar dari umat Islam yang ada dan terjawab di dalam jemaat Ahmadiyah. Orang merindukan ingin baiat kepada siapa? Orang merindukan ingin punya khilafat yang bagaimana? Setiap saat kita disuguhkan, ada lagi yang ngaku jadi Nabi, ada lagi yang ngaku jadi Imam Mahdi, ada lagi yang ngaku jadi Isa Al-Masih. Dan orang begitu gampang mengatakan, oh itu palsu itu. Tapi konsekuensinya, dia harus berani menjamin Isa Al-Masih dan Imam Mahdi yang asli sudah harus datang. Sebab barang yang palsu tidak mungkin ada jika tidak ada yang asli. Nah ini asik kan? Ya. Kita jelaskan kepada orang seperti ini saja, sederhana saja. Dan ini yang perlu dibanggakan dari kita orang-orang Ahmadi. Karena kebutuhan umat Islam yang paling mendasar ada di dalam jemaat Ahmadiyah. Mau baiat ada, mau khilafat ada, mau kenabian lebih ada lagi. Nah inilah satu keistimewaan jemaat Ahmadiyah yang perlu dipahami oleh kita. Karena inilah suatu hal yang sangat-sangat kita banggakan. Sehingga kita dengan ikhlas, kita dengan rela lillahi ta'ala baiat bergabung ke dalam jemaat Ahmadiyah ini. Nah baru masuk kepada karakteristik Ahmadi yang ideal menurut Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Jadi yang pertama adalah kita tanamkan dulu kebanggaan kita terhadap jemaat ini. Karena ini adalah jemaat ilahi. Dan setiap kita yang bergabung ke dalam jemaat ini adalah semata-mata karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Bahkan Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Aidallahu Ta'ala bin Nasril Aziz berkali-kali menyampaikan dalam khutbah Jumat beliau. Kalau karunia ini tidak dijaga, nah setan itu setiap saat mengintip kita itu. Dari celah mana setan bisa masuk, mencuri, mengambil apa yang sudah Allah Ta'ala anugerahkan sebagai karunia yang penuh dengan berkah yang diberikan kepada kita. Dan oleh karenanya untuk menjaga itu perlu usaha dan upaya dari setiap kita orang-orang Ahmadi. Apa upayanya? Nah, ciptakanlah karakter Ahmadi yang benar-benar ideal. Ideal bukan menurut ukuran kita, tapi ideal menurut pendiri jemaat Ahmadiyah.
yakni Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Sebelum berbicara tentang Ahmadi yang ideal, kita berbicara terlebih dahulu saja tentang menjadi seorang muslim yang ideal, ya. Agar kita nanti paham arahnya kemana. Agar kita sekaligus bisa mengarahkan bagaimana umat Islam harus menjadi seorang muslim yang ideal itu. Dan untuk menjadi seorang mukmin atau muslim yang ideal, tidak ada lain dan tidak ada bukan. Sebagaimana yang Bapak Ibu lihat tercantum, ya, di dalam banner kanan dan kiri, inilah karakter seorang mukmin dan muslim yang harus ada di dalam setiap diri mereka. Apa itu? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri pribadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada uswah. Ada suri tauladan terbaik. Maka karakter yang paling ideal sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim adalah mengikuti junjungan kita yang tercinta, Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ketika berbicara mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tentu akan banyak definisi kita temukan. Kenapa? Karena setiap aspek kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu adalah uswah. Itu ada suri tauladan yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Tapi coba saya persempit. Saya coba lebih perkecil lagi. Apa karakter seorang mukmin, seorang muslim yang ideal? Yang harus ada di setiap diri orang beriman. Nah, kita mulai ambil, kita petik dari 4 sifat Nabi. Ada yang tahu apa 4 sifat Nabi? Yang pertama, siddiq. Apa itu siddiq? Benar. Maka kalau kita mau punya karakteristik seorang muslim yang ideal, pertama siddiq. Benar. Kalau kita hanya sekedar pengakuan saja, oh saya seorang muslim, saya sudah beriman kepada Rasulullah SAW, tapi perilaku kehidupannya jauh dari nilai kebenaran, no. Yang pertama sifat Nabi adalah siddiq, ya. Saya sampaikan ini untuk mudah diingat oleh kita semua. Yang kedua adalah fatonah. Apa itu fatonah? Cerdas, pintar. Makanya seorang muslim itu harus cerdas. Seorang mukmin itu harus pintar, tapi jangan dipelintir, pintar berbohong, pintar mencuri, pintar koruptor, jangan begitu. Seorang mukmin harus fatonah, harus cerdas, harus pintar. Karena dari umat Islam inilah harus tercipta cendekiawan-cendekiawan muslim yang punya nilai dan mutu tinggi. Karena inilah satu hal dari keberkatan mengikuti junjungan kita yang tercinta, Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sifat Nabi yang ketiga apa? Ada yang tahu? Amanah. Ini bahasa ringan banget, amanah. Amanah ringan sekali. Tapi pada prakteknya banyak umat Islam tergelincir di dalam mempraktekkan akan suatu amanah. Dan ini yang menjadi karakter dari umat Islam yang ketiga, mengacu dari sifat Nabi dan Rasul, yakni amanah. Dan yang keempat adalah tabligh. Jadi seorang muslim itu bukan hanya diam saja. Seorang muslim itu harus menyampaikan apa yang menjadi keimanannya. Karena keimanan yang dia dapatkan, keimanan yang dia rasakan itu karunia istimewa dari Allah Ta'ala. Bagi-bagi itu kepada yang lain, jangan dimakan sendiri itu. Nah inilah kenapa tabligh menjadi sifat mendasar dari utusan Allah Ta'ala. Karena dengan tabligh akan banyak karunia Allah Ta'ala tersampaikan kepada orang lain. Makanya dalam darah subuh tadi pagi, Bapak Resul Tabligh menyampaikan banyak hal tentang pentingnya setiap Ahmadi itu harus bertabligh. Jadi karakteristik seorang muslim yang ideal bisa kita sederhanakan mengacu dari 4 sifat Nabi dan Rasul. Yang pertama siddiq, fatonah, amanah, sama tabligh. Nah ini, camkan keempat ini. Ketika mau berbuat sesuatu, ya, dasarnya harus benar itu. Jangan dasarnya dari menipu, jangan dasarnya dari merugikan orang lain, tapi dasar pijakan yang pertama adalah benar. Yang kedua fatonah, harus cerdas. Makanya kenapa jemaat ini meminta kepada anak-anak Ahmadi untuk menempuh pendidikan yang tinggi. Yang ketiga amanah, dan yang keempat ini tabligh. Nah baru yang terakhir masuk kepada karakter Ahmadi yang ideal menurut Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam.
Tapi tulisan-tulisan yang tertera dan tercantum di tembok itu harus dibaca dan diamalkan oleh setiap kita. Mulai dari sebelah sini kita diminta untuk berdoa. Sebelah sana kita diminta untuk baca Quran. Sebelah belakang kita diminta untuk sholat. Di sebelah sana kita diminta untuk jadi orang baik. Di sebelah sana kita diminta kerja keras, pengorbanan dan berdoa. Dan di sebelah sana kita diminta untuk menjadi pribadi yang bisa membanggakan bagi bangsa ini. Dari semua itu kita sederhanakan. Sederhanakan saja jadi 3. Yang pertama adalah tarbiyat. Yang kedua adalah pengorbanan. Dan yang ketiga adalah tablik, lagi-lagi tablik itu. Tarbiyat, pengorbanan, tablik ini menjadi karakter setiap orang Ahmadi. Ada Ahmadi yang tidak senang kalau ada jadwal tarbiyat. Nah, perlu introspeksi diri itu. Pak, Ibu ada tarbiyat hari Minggu. Aduh, saya harus jalan-jalan. Jadwal saya liburan. Apa ya yang begini modelnya? Padahal tarbiyat harus menjadi makanan paling nikmat oleh orang-orang Ahmadi. Kalau orang Ahmadi tidak doyan, tidak senang lagi dengan makanan yang paling nikmat ini, nah, siap saja kena penyakit itu. Begitu juga dengan yang kedua, pengorbanan. Karena jemaat ini didirikan atas dasar pengorbanan demi pengorbanan. Oleh karenanya, jangan biarkan diri kita dan anak keturunan kita luput dari pengorbanan ini. Jemaat ini hanya meminta 1/16, sampai 1/10, sampai paling tinggi adalah 1/3 itu. Jemaat ini nggak minta semua harta kita, enggak itu. Dan siapa yang diuntungkan dari pengorbanan ini? Bukan jemaat itu. Yang diuntungkan adalah diri kita masing-masing. Karena berbagai janji Allah Ta'ala, siapa saja yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Ta'ala, nah, nggak ada yang miskin itu. Itu janji Allah Ta'ala itu. Kalau ada bapak ibu yang sudah berkorban lalu miskin, komplain ke Allah Ta'ala. Karena ini janji istimewa bagi setiap kita yang mau berkorban di jalan Allah Ta'ala. Ada ganjaran yang berlipat ganda itu. Dan lagi-lagi yang ketiga, tablik. Tadi subuh, para tablik menyampaikan perolehan mubayyin baru kita setahun kemarin hanya 600. Jumlah jemaat kita hitungannya sudah lebih dari 100.000. Mubayyin baru cuma 600, kecil. Nah, ada potensi yang perlu digali dan terus digali dari setiap kita. Makanya Bapak Resu Tablik selalu menyampaikan melalui para mubalik, genjot setiap orang Ahmadi untuk mau bertablik. Mau tua, mau muda, mau anak-anak, mau kakek-kakek, nenek-nenek, tablik itu. Kalau susah juga, pakai doa Nabi Isa, kata beliau. Eli, Eli, lama sabahtani itu. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan aku itu? Artinya mengapa dari karunia yang kita dapatkan tidak ada orang yang tertular. Tidak kita lahirkan kembali karunia itu kepada orang lain. Nah, ini satu PR besar bagi kita semua. Sehingga untuk mewujudkan karakteristik Ahmadi yang ideal menurut Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, camkan hal-hal tadi. Yang pertama, tarbiyat. Kalau ada orang Ahmadi tidak senang tarbiyat, nah, lihat dikit-dikit gejala penyakit mulai muncul itu. Orang Ahmadi yang tidak dawam pengorbanan, nah, perlu introspeksi diri. Begitu juga setiap kita orang Ahmadi yang tidak tablik perlu untuk introspeksi, karena ketiga hal ini adalah bagian dari karakter kita sebagai seorang Ahmadi. Rekan mubalik saya pernah bertanya, Pak Nur, gimana sih kiat-kiatnya supaya mudah memperoleh mubayyin baru? Karena katanya banyak mubayyin baru saya dapatkan, sebenarnya tidak juga. Hal sederhana yang saya sampaikan adalah, ketika mau tablik bawa syarat beat juga? Kagak, gimana mau beat itu? Yang pertama bawa itu syarat beat itu. Kalau perlu kita baca dulu itu syarat beat dengan jelas. Gimana orang mau beat kalau kita nggak bawa syarat beat itu? Niatkan pertama kali tablik bawa itu syarat beat. Dan berbagai contoh doa tadi pagi disampaikan oleh Bapak Mirajuddin, Maulana Mirajuddin Syahid, Resu Tablik kita yang sangat kita banggakan dan cintai, selalu meminta dan mengajarkan kepada kita setiap orang Ahmadi untuk senang dan gemar kepada tiga hal ini. Makanya yang selalu digenjot itu mubalik. Mubalik ketika tugas di satu tempat tidak ada mubayyin baru, berarti belum menggenjot anggotanya untuk melaksanakan ketiga karakteristik dari Ahmadi yang ideal menurut Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Itu saja barangkali, karena sudah dapat teguran 5 menit lagi harus selesai. Jadi kesimpulannya adalah
Semoga dengan menjadi seorang Ahmadi yang ideal di mata Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, kita bisa memberikan karunia ini lebih besar lagi kepada orang lain. Dan kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dan kita selalu berharap agar Allah taala memberikan kemampuan kepada kita untuk menjadi Ahmadi yang ideal, sekaligus memberi kemampuan kepada kita untuk menyampaikan kebenaran jemaat ini kepada orang lain yang belum memahami kebenaran dan nikmatnya karunia yang sudah kita rasakan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.